Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Wisandili Putra. Nah, kalau kita membahas motor dua tak ini nggak ada habisnya ya. Apalagi kalau kita menolak lupa tentang bebek-bebek dua tak ini, maka Anda pasti akan teringat dengan pabrikan Suzuki dan Yamaha ini. Nah, dari lahir ya, meskipun kelasnya ini menurut saya berbeda ya. Tapi karena memang masing-masing pabrikan mereka hanya mengeluarkan satu motor bebek dua tak saja, maka secara tidak langsung mereka jadi bersaing meskipun kelasnya berbeda. Nah, dari lahir sampai di stop produksi pun mereka tetap bersaing sampai akhir. Nah, persaingan mereka juga tidak hanya produksi massal saja, tapi sampai di kancah balap. Ada yang mengatakan Satria lebih kencang, ada juga yang mengatakan Poswan JR lebih kencang. Menurut kalian yang mana bro? Yang pertama, kita bahas soal desain dulu. Kalau desain, seperti yang tadi saya bilang, kelasnya berbeda ya. Kalau dari ukuran sih, pastinya si Satria ukurannya lebih besar daripada Poswan. Itu tidak bohong karena, kenapa? Kalau kita lihat saja, Satria ini sudah pasti lebih panjang dan juga pasti lebih lebar daripada si punya Poswan. Kemudian kalau soal model, mungkin preferensi pribadi ya, mungkin ada yang lebih suka model Satria, ada juga yang suka model Poswan JR, tapi tidak menampik kalau modelnya pasti lebih modern Satria Hiu. Karena kenapa? Produksi Satria Hiu itu baru dimulai dari tahun 2004, sementara Poswan modelnya sudah dari tahun 97. Nah, jadi itulah yang menjadikan si Satria ini modelnya pastinya lebih modern ya daripada punya si Poswan ya. Coba kita lihat saja dari fairingnya ini, dari sayapnya juga lebih ada lekukan, terus bodinya ini juga lebih ada lekukan, ada bulat-bulatannya ya. Nampaknya lebih modern aja daripada Poswan yang nampaknya ngotak gitu ya. Nah, yang ini ya lekukan ala kadarnya, kemudian ini juga mengotak. Nah, tapi satu hal yang saya suka yaitu behelnya punya si Poswan JR ini nampaknya seperti spoiler ini ya, cakep banget ya. Nah, ditambah lagi dia punya stop lamp di behelnya ini sangat interaktif menurut saya ya. Kemudian kalau kita membahas soal knalpot ya, dua-duanya menganut sistem exhaust expansion chamber. Kalau bahasa awamnya itu ya knalpot yang berperut. Nah, biasanya knalpot yang berperut ini memiliki performa yang bagus. Nah, cuma modelnya punya si Poswan ini dia chrome semua, sementara punya si Satria ini dia chrome-nya hanya di bagian silencer saja, yang di bagian perut ini warna dop ya. Kemudian fitur selanjutnya, Anda lihat rangkanya ini, wah. Nah, kalau kita bahas yang Poswan dulu nih, kalau Poswan ini malah tertutup ya, seperti halnya bebek pada umumnya. Karena kenapa? Rangkanya ini juga rangka pipa seperti halnya bebek pada umumnya. Tapi kalau Satria ini lihat rangkanya, mirip seperti motor sport ya. Dia mirip rangka Twin Spark ini. Kalau saya tidak salah ya, tapi kalau salah tolong koreksi ya. Atau memang ada istilah lainnya ya. Ini rangka kayak Twin Spark yang tadi saya bilang itu, kalau kalian tidak tahu itu Delta Box Yamaha-nya ya ini mirip.
Delta Box yang diaplikasikan di Yamaha Fiction R15 dan teman-temannya. Tapi di zaman itu tahun 2004 si Satria ini sudah menganut rangka yang spesial seperti ini. Belum lagi monosoknya nih, mengerikan ya. Jadi kalau bebek pada umumnya di zaman itu semuanya pakai dual shock ya, seperti halnya Volkswagen. Tapi Satria menggunakan monoshock. Ini makanya banyak orang yang bilang bahwasanya Suzuki di tahun-tahun 2000-an ini sangat ganas sekali. Karena mereka nggak main-main dalam hal peluncuran produk ya. Mereka berani mengeluarkan produk yang ahead of its time, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian desain jok nih, saya lebih suka yang ini sebenarnya sih. Meskipun kalau kalian lihat, Morales ini mirip ya. Tapi saya berani jamin karena ini pengalaman saya pribadi. Kalau untuk boncengan, enak yang ini bro. Karena kenapa? Joknya nih lebar, panjang lah. Sementara yang itu kalau boncengan rasanya kok kayaknya kita dekat kali sama penumpangnya gitu loh. Oke, jadi kita lanjut ke fitur bro. Nah, fitur dari motor ini juga tidak seimbang ya. Nah, karena kenapa saya bisa bilang seperti itu? Yang pertama kita lihat cakram. Meskipun cakram ini sudah diganti ya, tapi saya yakin standarnya juga ukurannya lebih besar daripada yang punya si Force One ya. Meskipun kalipernya mirip ya, 2 piston ya. Nah, fitur selanjutnya yaitu, mari kita bahas kokpitnya ya. Nah, kalau kita bahas kokpitnya ini, wah ini Suzuki menang telak nih. Ini motor sama seperti motor balap nih. Dia ada tachometer bro. Dia makanya saya bilang kelasnya sudah berbeda daripada F1ZR. Dia punya tachometer. Oke, sisanya mirip lah ya. Dia punya odometer, dia punya penunjuk sisa bensin. Kemudian dia punya indikator lampu sen yang which is si Force One tidak ada. Kemudian ada indikator lampu jauh. Dia pun more or less sama, dia cuma ada lampu netral dan lampu top ya. Yang dimana ya samalah seperti Force One JR ya, sama indikator sensor oli samping. Nah, kemudian ini dia buat seperti layaknya motor sport ya, motor laki ya. Dia ada kill switch bro, mantap sekali. Bebek dia ada kill switch ya. Cuma memang kelemahannya dia tidak ada starter sih. Ya memang which is umum di motor 2 tak itu memang kalau ada starter malah aneh pada waktu itu. Engkol pakai selah lebih mantap, lebih laki bro. Nah, indikator lampu masih manual seperti biasanya, lampu sen, lampu jauh, sama cok ada di sini ya. Nah, fitur selanjutnya, nah ini telak juga bro, double disc brake. Nah, ini double disc brake ada di motor bebek, luar biasa. Pada zaman itu nampaknya juga bukan hal yang umum ya. Motor bebek itu ada double disc brake ya. Oke, kalau di Force One saya bisa katakan 2 hal keunggulannya. 1, ringkas. Nomor 2, dia punya starter. Meskipun ya tidak umum motor 2 tak ada starter ya, tapi sebenar-benarnya ini sangat berguna sekali. Karena kenapa saya katakan berguna? Nah, kadang-kadang kalau kita lagi ditanjakan ya, ini anutan engkolannya ini dia kalau kita pijit kopling, dia tidak bisa diselah atau nggak bisa diengkol. Dia beda ya, kayak motor laki lainnya kayak Ninja sama RX itu yang dipijak kopling dia tetap bisa. Itu akan merepotkan kalau tiba-tiba motornya mati pas ditanjakan. Kita harus sibuk-sibuk mencari netral kembali. Yang dimana Force One ini kalau misalnya kalau mati juga,
ya sudah, pencet saja starternya udah langsung nyala kembali. Karena dua-duanya sama ya. Ini kalau dipijak kopling, ini juga tidak bisa di engkol. Nah, oke. Kemudian kita membahas soal handling. Jadi kalau dari tadi kita udah duduk di Satria, mari kita duduk di Poswan saja ya. Kalau handling, naik motor ini ya normal ya. Kita duduknya pun sebenarnya nggak capek sih. Karena motor ini kecil. Nampaknya gampang-gampang aja kalau dibawa. Nah, kemudian kalau yang Satria, kalau kita duduk, oh ini nampaknya gede ya. Nah, memang tidak melelahkan juga ya naik motor ini ya. Tapi dia punya batok yang besar ya. Terus entah kenapa saya merasa kalau saya duduk motor ini saya macam lagi duduk motor road race ini. Jadi nampaknya gede saja. Terus dia kayak motor balap aja. Apalagi seperti yang tadi kita bilang. Speedometernya ini keren sekali ya, seperti motor balap nih, ada tachometernya. Nah, tapi kedua motor ini punya karakter yang berbeda, yang which is dimana kalau tadi kita membahas Poswan ya, kalau untuk di perkotaan, untuk menyelinap kiri kanan untuk melakukan zigzag ini sangat oke. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan manuver di kecepatan tinggi dan kita melakukan corner ini, kayaknya motor ini terasa lebih melayang. Karena ini ya pengalaman pribadi saya. Sementara si Satria, kalau kita ajak zigzag ya untuk melawan macet ya, kita melakukan zigzag, manuver zigzag itu nampaknya agak sulit sedikit. Ya karena kenapa? Memang ya bodinya secara umum kan pastinya lebih besar ya. Namun, karena rangka motorsport seperti ini, dia di tikungan cepat, dia sangat stabil, bahkan tidak ada goyangan yang mengganggu. Sementara di Poswan, saya beberapa kali kalau saya tes di kecepatan tinggi, saya melakukan cornering itu, dia kayak ya melayang-melayang saja, kurang stabil, kira-kira seperti itu. Kalau membahas performa, dan itu yang ditunggu-tunggu dari tadi ya, karena kalau kita membahas motor dua tak itu, kalau kita bahas performanya itu memang sangat seru ya. Nah, begitu pula dengan performanya. Kedua motor ini juga tidak imbang ya, karena cc-nya juga berbeda, yang dimana Poswan itu hanya menganut 110 cc, Satria memiliki mesin 120 cc. Ya, meskipun 10 cc, tapi di 2 tak ataupun 4 tak pun sama ya. Beda 10 cc itu juga beda banyak di prakteknya langsung. Ya, begitu pula di atas kertas, yang dimana si Satria ini menghasilkan tenaga 13,5 horsepower dengan torsi kalau tidak salah ya 13 atau 15 Nm. Sementara si Poswan ini yang 110 cc ini menghasilkan 11,5 HP dan 10,7 Nm. Nah, tapi kedua mesin ini memiliki karakter yang berbeda, yang dimana si Satria ini powernya baru bisa digali di RPM yang lebih tinggi daripada si Poswan. Nah, si Poswan ini pada prakteknya nih tenaganya lebih awal datangnya. Sementara si Satria ini di putaran tinggi, khas seperti motor balap ya. Nah, kemudian ini juga yang bikin berbeda ya, yaitu Satria ini memiliki 6 speed. Wah, ini telak nih, dia close ratio. Jadi tenaganya itu ada aja, kira-kira seperti itu. Sementara yang di Poswan ini ya kita harus pandai-pandai dalam menjaga RPM ya, karena setiap perpindahan gigi itu terlalu awal itu bisa menyebabkan tenaganya loss. Sementara kalau yang close ratio, mungkin kesalahan itu bisa lebih diminimalisasi ya. Nampaknya seperti itu. Nah, performanya pastinya Satria lebih baik ya, apalagi keduanya memiliki fitur pendingin. Keduanya ada fitur pendingin yang mirip tapi berbeda. Yang dimana Suzuki dari dulu kita sudah tahu pendinginnya yaitu namanya Jet Cool. Sementara si Poswan ini pendinginnya YPCS ya. Sama-sama pendingin kipas di sebelah bak kiri mesin. Tapi
Si Suzuki ini dia memiliki pendingin yang kedua, yaitu dia dapat menyemprot oli di crankset, yang dimana sangat membantu dalam hal pendinginan. Nah, yang menjadi pengalaman pribadi saya, karena dua-dua motor ini saya pernah punya. Satria pun saya pernah punya, tapi ya meskipun ini bukan punya saya. Dari segi ketahanan mesin, nah untuk dipakai harian terus untuk dipakai jarak jauh pun, si Satria pasti lebih tahan. Saya berani jamin hal itu dengan tegas. Sementara si Foxon ini saya kemarin baru melakukan perjalanan pendek ya, pulang pergi sekitar 60-an kilometer dan terjadi jim panas meskipun setelannya sudah menurut saya sudah cukup boros. Tapi ternyata juga kalau kita gas terus, kita paksa di kecepatan tinggi pun dia bakal jim panas. Nah, mungkin setelannya yang masih kurang tepat ya. Tapi kalau di Satria, di pengalaman saya sudah pergi ke trek yang jauh ya. Mungkin trek pulang pergi itu ratusan kilo atau 200 kilo pun. Dan juga trek kita yang di Kota Medan ini, kalau kita pergi touring itu treknya lumayan ekstrim ya. Kayak contoh kita ke Tongging saja, tanjakannya itu ekstrim. Ini motor dulu waktu saya bawa, saya bahkan tidak campur oli samping ke tangki. Bahkan mesinnya aman-aman saja. Yang pada saat itu saya masih ingat ya, saya ditegur oleh teman-teman biker saya yang lain ya. Katanya harus campur oli ke dalam tangki, kalau nggak nanti jim. Terbukti tidak. Itu trek yang lebih dan jauh sangat ekstrim daripada trek yang saya bawa kemarin. Yang di Foxon ini saya hanya bawa ke kota Lubuk Pakam pulang pergi, yang treknya hanya landai saja, dan itu pun bisa terjadi hal seperti itu. Maka saya berani katakan untuk urusan mesin pun saya yakin si Satria ini lebih modern daripada si punya Foxon. Apalagi saya tadi lupa sebut, si Satria ini menganut mesin tegak loh bro. Seperti halnya motor laki, dia ini mesinnya tegak nih. Sementara ya Foxon ini ya mesinnya tidur seperti layaknya bebek biasa. Itu yang saya lihat ya, dan yang jadi pengalaman saya ya. Nah, kalau teman-teman penasaran, mari kita lakukan sesi pengetesan. Setuju bro? Stay tune. Oke bang, pinjam ya. Gas. Oke. Review. Kita Sejujurnya. rusakkan dulu motornya ya. Oke. Jadi ini kita akan mengecek sekali lagi ya. Oke, posisinya oke, udah pas. Oke, ini kita akan melakukan pengetesan ya. Satria. Oke. Oke. Impresi awal. Kalau dari handling sih ya seperti yang saya bilang ya, ini mungkin agak berat sedikit. Tapi ya namanya bebek ya, manuvernya tetap oke lah. Kalau saya bilang nggak terganggu oleh apapun sih. Cuma ya memang kalau mau adu ringan sih Foxman kayaknya ringan banget. Kalau diajak untuk jijak dia lebih enak ya. Nah, kemudian ini kalau Satria, dia putaran awalnya ini mendem nih tenaganya. Nah, beda dengan Foxman yang memang dia begitu lepas kopling nggak lama tenaganya udah mulai datang. Nah, ini bahkan udah 4000 rpm juga tenaganya belum datang ya, tapi ya nanti dia udah di 4500 sampai 5000 tenaganya baru mulai enak. Nah, lagian ini mesinnya masih dingin ya. Tapi maka kita harus sambil panaskan dulu. Jadi ini kenapa saya bisa tahu, karena memang saya pernah punya motor Satria yang seperti ini. Nah, karakter tenaganya di putaran atas, layaknya motor balap ya. Nah, ini
sudah bisa lihat tenaganya. Ini datangnya di RPM sekian, 4.500 ke 5.000. Oke, ini masih basah ya. Masih basah, masih belum bisa kita tarik. Kita panasi dulu sebentar ya. Oke. Jadi motor ini tenaganya karakternya di RPM atas. Jadi kalau untuk kebutuhan kencang-kencangan memang saya direkomendasi Satria Hiu ini daripada Poswan ya. Karena Poswan lebih mirip bebek biasa ya, meskipun dia pun kencang ya. Tapi kalau ini rasanya racing banget. Kita duduk aja di atas motor ini, kamu macam rasa-rasa kita duduk motor road race gitu loh. Oke, ini kita tes ya. Lihat apanya, dia tenaganya. Nah, jadi tenaganya itu dimulai dari 4.500 ya ke 5.000 ya. Dan tenaga itu nanti bakal ada stagnan sedikit di antara 6.000 ya, 6.000-an. Baru tenaganya benar-benar muncul di RPM di atas 7.500. Jadi 7.500 sampai 8.500 sampai 9.000 RPM. Jadi tergantung ya, karena kenapa saya bilang tergantung knalpot yang kalian pakai. Kalau pakai knalpot standar, biasanya tenaganya dimulai dari 7.000 ke 8.000 saja. Tapi kalau kita ganti knalpot racing, biasanya tenaganya akan bergeser dari 7.500 ke 8.500, atau kadang-kadang yang knalpot bagus itu bisa sampai 9.000-an gitu loh. Jadi memang tergantung knalpot ya. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa menghilangkan karakter aslinya. Kalau di RPM bawah memang ya tenaganya RPM bawah lebih berat ya rasanya ya. Jadi untuk mengendarai motor ini secara lasak dan kalian perlu keterbiasaan ini. Terbiasa dengan karakter powernya gitu loh. Apalagi kalau kalian bawa di jalur luar kota ya, atau mungkin jalur gunung yang ada tanjakan itu ya, mungkin kalian harus lebih banyak mempelajari. Sementara Poswan kamu bisa langsung pakai saja gitu loh, karena tenaganya gampang. Nah, oke, ini udah kita di gigi 3. Nah, ini kalau dia udah akan sini udah enak nih. Oke, kita tes. Nah, ini tenaganya berapa? 9.500, 100, hampir 120. Gila bro, kencang banget motor ini. Saya baru katakan tenaga motor ini jauh banget dari Satria. Meskipun prakteknya dia hanya kalah 2 HP ya Poswan ya. Ini saya di atas kertas 13,5 HP, tapi secara nyatanya ini tenaganya beda jauh nih. Nah, kalau ini tenaganya mulai datang, tapi masih stagnan. Nah, ini tenaganya mulai datang nih. Gila asli. Jadi memang kalau anda yang memang penggila kecepatan speed freak ya, Satria ini merupakan pilihan anda yang paling bagus. Karena memang karakternya di RPM atas ya. Tapi kalau untuk dibawa sehari-hari, anda masih mempelajari nih karakter tenaganya nih, karena tenaga awalnya ini biasanya agak mendam nih. Dia butuh RPM yang lebih tinggi. Beda seperti Poswan yang memang dia tenaganya lebih gampang digali di RPM bawah ya. Tenaganya langsung ada di RPM bawah maksudnya. Tapi sebaliknya si Poswan itu di RPM tinggi ya mendam juga. Jadi anda lebih suka yang mana, kira-kira seperti itu. Tapi kalau menurut saya karakter motorsport ini nggak bohong ya. Tadi si Poswan ini dia pedal operan gigi ini di depannya itu mengandung semi underbone ya. Jadi kita pindah gigi pun bisa seperti motorsport gitu loh. Ini enak dia. Tenaganya dia. Oh gila. Nah, sekali lagi lah bro. Sekali lagi lah ya. Kita biar penonton puas semua ya. Ini untuk kebutuhan edukasi ya bro, bukan balap-balap ya. Disclaimer dulu ya.
Jangan nanti kalian coba-coba juga ya. Ini kita bantu cobakan. Gila, 100 aja. Oke. Gimana bro? Kira-kira tenaganya bro? Waduh, motor ini gila banget sih sebenarnya sih. Jadi kangen kita sama motor Satria ini. Apalagi dia racing banget ya bro. Sebenarnya takometer ini adalah hal yang wajib menurut saya di motor 2 tak. Karena kenapa? Kita bisa mengetahui secara detail ya. Memang karakter motor ini datang di RPM berapa dan berakhirnya di RPM berapa, kita bisa tahu secara pasti. Tapi kalau perform, jujur saja saya jadi mengira-ngira nih. Oh, kira-kira sudah cukup kah? Belum cukup kah? Nah itu lebihnya terjadi pas waktu kita penyetelan gitu loh. Nah, penyetelan kita terlalu kering kah atau terlalu basah kah? Karena kita nggak tahu RPM yang sudah diraih berapa gitu loh. Nah, apalagi kalau memang untuk kebutuhan balap ya, memang kita kalau bisa lihat RPM sih lebih bagus ya. Karena gimana pun ya, kata orang kalau untuk balap nggak ada speedometer nggak apa-apa, yang penting takometer ada. Apalagi kalau 2 tak kan, supaya kita pergantian gigi itu kita bisa lebih detail gitu, lebih pas, kira-kira seperti itu. Oke, mari kita hidupkan. Jadi for the record ya, ini setelannya ada saya borosi lagi sedikit ya. Jadi bisa jadi ini motor sedikitnya bakal brebek nih, dan pastinya akan lebih boros daripada biasanya tuh. Kalau bisa dilihat tuh asapnya tuh nampak loh. Nah ini agak mendung ya. Jadi kita bakal lanjut sebentar. Jadi kebetulan kita melewati jalan kecil ya. Jadi motor ini, setelah tadi kita naik Satria ya, dan kita naik motor ini, ada tanda kutip perasaan leganya sedikit nih. Karena tiba-tiba motornya kecil. Jadi kalau kita ibaratkan tuh, tadinya yang kita naik motor laki jadi naik motor bebek balik nih. Nah, jadi rasanya ada beban yang lepas ini. Jadi rasanya kok ringan, lewat jalan kecil nampaknya enak-enak saja ya, meskipun tadi memang kita terus terang saja gak berbeda jauh ya, tapi nggak tahu saya bisa merasakan hal seperti itu gitu loh. Nah jadi ini kebetulan kita lagi berada di jalan kecil ya. Nah jadi kita ikut saja. Nampaknya ini kalau kita mau bermanuver ini ya enak nih. Ini ya, yes. Nah, oke. Nah ini kita akan lewat jalan yang jalan perkampungan gitu. Iya, oke saja gitu loh. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, meskipun power motor ini udah jelas kalah ya, tapi bukan berarti motor ini tidak ada kelebihan ya. Karena tidak setiap tenaga kalah maka kalah ya gitu ya. Tapi motor si Yamaha ini dia punya karakter yang memang tenaganya gampang untuk datang, apalagi motornya dalam keadaan standar ya. Jangan dikorek-korek ya, kalau korek mungkin hasilnya bakal berbeda ya. Tapi ini pastinya tenaganya lebih gampang diraih ya. Jadi kontannya tuh tidaknya, kalau bahasa awalnya kontannya dapat. Ini pas ini kita lagi kena macet ini. Nah tapi ya tidak masalah, karena memang motor ini tidak menjadi beban ya untuk ridernya ya. Apalagi kalau jalannya memang jalan-jalanan macet ya. Yang jadi beban itu kalau jalannya terlalu lempang dan
pada umumnya pada kecepatan tinggi ini yang jadi beban nih biasanya. Aduh, tiba-tiba jalanannya macet nih. Nanti kita lihat lah ya, kita bisa melakukan akselerasi nggak. Nah ini tadi ini barusan aja setengah jam yang lalu kita lewati track yang sama, namun ini udah macet nih. Tampaknya ini memang sengaja nih, memang dikasih kesempatan untuk kita untuk bermacet-macetan dengan motor ini. Yes. A few moments later. Oke, ini jalannya udah agak lumayan. Mesin tadi juga sudah harusnya ada di suhu yang baik ya. Nah, aduh, jalanan Medan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, si Passion ini enaknya ya tenaga RPM panelnya cepet datangnya ya. Ini sudah saya katakan berulang-ulang. Nah, contohnya kalau tadi di sini tenaganya belum datang, nah kalau yang ini ya sudah. Nah, oke, ini kita bermati apa? Ya, seperti yang kalian lihat ya, memang tenaganya datang, rasanya enak. Tapi karena tadi kita mencoba Satria dulu, kayaknya dorongannya jadi lebih nggak ada ya, jauh lebih nggak ada daripada Satria nih. Kalau kita ngomong standar ya, memang kelasnya beda. Saya bilangnya pas-pasan. Kemudian Satria di RPM tinggi itu dia memang masih menciptakan kestabilan yang baik. Tapi berbeda dengan Force One ini ya, memang dia karena dia ringan ya, karena dia rangka bebek pada umumnya ya, jadi agak melayang nih nampaknya. Meski dengan bobot yang lebih kurang sama ya. Oke, kita coba lagi ya. Wow, ya betul ya. Tadi gas sedikit sudah 80, gas sedikit sudah 90. Terakhir kita sampai menyentuh 100. Kalau ini impossible. Nampaknya seperti impossible kita bisa menggapai ke 100 ya. Oke. Meskipun nampaknya napasnya panjang ya, tapi tenaganya lambat pastinya daripada Satria nih. Saya tadi Satria tenaganya datangnya terlalu cepat deh. Itu masih gigi 3, gigi 4. Gigi 3 tadi. Belum gigi 4 sampai 6-nya. Nggak tahu kalau sampai gigi 6 itu mungkin saja speedometernya bisa habis itu. Nah, ini kelebihannya, tenaganya gampang ya, dan kita tidak harus berada di RPM tinggi ya untuk menggali tenaganya ya, which is sangat enak. Dan untuk transmisinya nih, kadang-kadang karena kita udah sering naik motor sport ya, tapi kalau tadinya kita basicnya naik bebek tidak akan bermasalah, malah jadi kelebihan ya. Giginya tuh 1, 2, 3, 4 ke depan, beda seperti Satria yang 1 depan, 2, 3, 4 sampai 6-nya ke belakang. Oke. Jadi untuk urusan dalam kota, nah seperti ini satu lajur saja tenaganya enak sih, dan gampang kita gali dan tenaganya cepat untuk datang. Which is saya di perkotaan sih memang saya jujur harus katakan di jalanan yang macet-macet seperti ini memang lebih enak di Force One ya daripada Satria ya. Saya harus katakan to say but that's the fact, karena tenaganya yang lebih cepat datangnya. Ini untungnya tadi bukan posisinya, bukan kita naik Satria nih kena macet. Kalau tadi kita kena macet di posisi Satria sih kita bakal lebih tersiksa nih dalam menggali kecepatannya. Oke.
mumpung ini jalanannya nggak gitu lebar, kita tes gigi 2 saja ya. Oke. Ya hampir 80 juga ya. Kencang sih, tapi tetap Satria lebih kencang. Itu tidak bisa dipungkiri. Nampaknya Satria itu punya shock effect yang besar ketika kita berada di puncak peak powernya gitu. Sementara ini dorong, tapi ya seperti halnya ya lebih kurang lah bebek. Tapi kalau itu macam memberi kita shock terapi, ini bebek atau bukan sih lah, kira-kira bisa seperti itu. Nah, itu dia tadi kira-kira pengetesan kita. Jadi kira-kira gimana bro? Bagi kalian yang fanboynya Suzuki dan Yamaha ini mana suaranya bro? Jadi saya harus katakan memang kalau dari segi performance seperti yang tadi kalian lihat ya, tidak bohong ya, Satria lebih enak ya daripada si Force One ya. Meskipun si Force One ini tenaganya lebih gampang digali, jadi tenaganya sebentar udah datang. Sementara si Satria ini dia butuh RPM yang lebih tinggi. Tapi saya tetap lebih suka Satria yang dimana dia punya tachometer, which is ini kalau di motor 2 tak kita butuh melihat RPM untuk mengetahui ini tenaganya udah mau datang nih. Nah, jadi kita udah mulai bersiap dan kita udah tahu. Tapi sementara kalau di Force One ini kita masih menebak-nebak nih. Sebenarnya RPM-nya udah cukup tinggi untuk kita ganti gigi nih. Apalagi kalau kita lagi mau ngebut ini ya ceritanya. Nah, kalau mengenai konsumsi BBM, nah kali ini di video ini saya sudah bisa jelaskan ke kalian ya. Kita mulai dari Force One dulu. Kalau saya tidak salah baca di artikel ya, dulu kalau Satria dari Force One dari barunya ini kalau tidak salah diklaim bisa 1 liter 40, tapi nyatanya saya rasa tidak. Nah, kalau menurut saya ya, dengan setelan saya yang sekarang, paling kuat itu sesuai kemauan motor ya, bukan kita boros-borosin ya. 1 liter itu seharusnya hanya bisa jalan 30 km saja sih, 30 pas, bahkan tidak lebih. Bisa jadi kadang-kadang harus lebih boros lagi, kira-kira seperti itu. Sementara si Satria memang dari dulu memang sudah terkenal dengan keborosannya. Nah, meskipun diklaim bisa 1 banding berapa deh kira-kira terserah, tapi di faktanya motor ini dia hanya sanggup jalan di 1 liter 20-an kilometer saja. Bahkan kalau saya bilang sih kadang-kadang di 20 pas saja ya, atau mungkin bisa jadi kurang. Karena memang benar motor ini asupan minyaknya sangat besar, khas Suzuki lah. Sebenarnya Yamaha pun sama aja sih. Mereka dua-duanya karakternya karakter basah. Memang maksudnya mesinnya dia memang peminum bensin nih. Dia nggak sama seperti pabrikan yang lainnya yang karakternya kering pun sudah cukup, tapi mereka butuh yang basah. Nah, jadi setelah kita buat video kali ini, kira-kira teman-teman lebih suka yang mana? Apakah tetap di Satria ataukah di Force One? Nah, jangan lupa komentar di bawah bro ya. Jadi inilah akhir dari video saya. Jika Anda suka, jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel saya. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.